Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pamulang. Nama saya Ristatri Susanti dari kelas 205 reguler C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang sedang saya pelajari, yaitu mata kuliah perencanaan SDM. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Pertama-tama, untuk pengertian pengintegrasian tersendiri, yaitu pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan. Dan untuk perencanaan SDM tersendiri, dengan pengertian yaitu proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan SDM sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Dan perencanaan bisnis tersendiri yaitu memiliki pengertian pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan di masa depan. Berdasarkan pengertian di atas, saya simpulkan bahwa pengertian pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis adalah suatu kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dan karyawan dengan menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya manusia untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan bisnis di masa depan. Adapun sumber daya manusia tersendiri merupakan faktor-faktor sentral karena berfungsi sebagai faktor penggerak organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. SDM berperan sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi perusahaan. Dan setiap organisasi atau perusahaan untuk memperoleh SDM sangat diperlukan kegiatan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan perencanaan bisnisnya, agar seluruh programnya dapat diwujudkan menjadi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Pengintegrasian perencanaan SDM ke dalam perencanaan bisnis berlangsung 3 tahap. Yang pertama, ada pengintegrasian strategi manajemen SDM dengan rencana strategi organisasi. Dan yang kedua, pengintegrasian rencana operasional dengan perencanaan SDM. Dan yang ketiga, pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran perspektif tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Di sini saya akan membahas satu poin dari pengintegrasian strategi manajemen SDM dengan rencana strategi organisasi. Dalam penggunaan strategi menjadi SDM yang tepat dapat diwujudkan pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis pada tahap operasional. Di dalam rencana strategi bisnis terdapat beberapa faktor penting yang berpengaruh pada strategi manajemen SDM. Salah satunya yang pertama, filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan SDM. Untuk yang kedua, hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan MSDM. Untuk poin yang ketiga yaitu visi, tujuan strategi, dan misi organisasi perusahaan serta proses manajemen SDM. Untuk penjabarannya saya akan berikan paparan sedikit karena nomor 1, filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan SDM, yaitu yang dimaksudkan yaitu filsafat organisasi atau perusahaan yang mengkristali dalam budaya organisasi atau perusahaan berisi nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berperilaku semua SDM di lingkungannya. Dan kebijakan utama dapat dibedakan antara dua pola yang bertentangan secara ekstrim, terdiri dari perlakuan tanpa diskriminasi pada tujuan atau pola yang satu dan perlakuan penuhnya diskriminatif pada ujung atau pola yang lain. Dan di sini juga sudah saya paparkan tentang filsafat, tentang diskriminasi dan manajemen SDM mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Ada 6 poin yang sudah saya paparkan.
Nah, di sini saya ada nilai-nilai demokrasi yang terdapat di dalam budaya organisasi perusahaan seperti tersebut di atas di dalam manajemen SDM akan dimanifestasikan dalam kebijakan utama sebagai berikut. Pertama, menciptakan, mendorong, dan mengembangkan budaya berkompetisi secara sehat dalam arti jujur dan sportif yang disadarkan pada prestasi kerja antara lain dalam melaksanakan seleksi, promosi, pemberian intensif, dan lain-lain. Dan yang kedua, melakukan dan mengembangkan cara memperlakukan SDM secara jujur dan objektif antara lain dalam menilai kinerja, supervisi, kesempatan menyampaikan inisiatif atau gagasan kreatif, inovasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan MSDM. Pengamatan iklim lingkungan bisnis harus diarahkan dan difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidangnya dan kegiatan bisnis organisasi perusahaan. Di antaranya adalah mengenai kondisi moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional sekarang dan prediksinya di masa depan. Hasil pengamatan tersebut dapat dipergunakan untuk memprediksi bisnis yang dijalankan organisasi atau perusahaan sekarang dan di masa datang. Demikian pula juga prediksi menunjukkan kondisi lingkungan dan sebaliknya. Untuk ketiga, ini ada visi, tujuan strategi, misi organisasi atau perusahaan, serta proses manajemen SDM dalam rencana strategi. Sebuah organisasi atau perusahaan harus dirumuskan secara jelas visi dan tujuan strategi yang ingin diwujudkan. Nah, di sini saya beri pengertian tentang visi. Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai sebagai eksistensi organisasi atau perusahaan di masa depan. Dan visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang atau setiap anggota organisasi untuk memasuki masa depan. Dan visi menunjukkan bahwa eksistensi organisasi atau perusahaan harus dipertahankan dan dikembangkan serta kondisi ideal yang diinginkan. Begitu. Dan lalu visi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tujuan strategik organisasi atau perusahaan dapat dicapai secara bertahap atau melalui pencapaian sasaran-sasaran di dalam renov. Dan poin yang kedua ada pengintegrasian rencana operasional dengan perencanaan SDM. Di sini untuk melakukan bisnis secara operasional sangat dibutuhkan sejumlah SDM yang kualifikasinya sesuai dengan program lain. Program yang akan dilaksanakan, pengintegrasian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengintegrasian rancangan atau program bisnis dengan jumlah, jenis, dan tingkat keterampilan atau keahlian di SDM tersebut. Jadi harus dilihat dari kemampuannya dari seseorang tersebut gitu. Dan yang kedua, sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui audit SDM, karena ada beberapa tahap untuk mendapatkan karyawan SDM yang benar-benar berkualitas gitu. Dan yang ketiga, pengintegrasian struktur organisasi dan rencana pengembangan bisnis dengan prediksi jumlah dan jenjang jabatan struktural serta pembiayaan SDM yang disediakan. Gitu. Nah, untuk poin yang ketiga, ini pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Tahap ini merupakan akhir dari kegiatan mengintegrasikan perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Akhir dari pengintegrasian itu adalah melakukan proses produksi dan memasarkan produk dengan berbagai jenis kegiatan. Dan poin yang D, penetapan kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM. Kualifikasi yang harus ditetapkan dalam perencanaan SDM dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum. Diperlukan
tentang jenis organisasi atau perusahaan. Untuk poin yang kedua, kualifikasi umum yang ditingkatkan untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Dan yang ketiga, kualifikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan bidang bisnis yang menjadi kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berupa keahlian keterampilan tertentu. Di sini saya akan melanjutkan dengan pengaplikasian dalam dunia perusahaan. Jadi dari kualifikasi yang sudah dipaparkan, ini akan menjadi cara mengaplikasikannya ke dunia perusahaan, gitu. Di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan berskala besar dan menengah perlu memiliki rencana strategi bisnis yang seharusnya dirumuskan secara tertulis untuk mencapai sukses dalam mencapai restra bagi organisasi atau perusahaan. Berskala besar dan menengah diperlukan pengimplementasian manajemen SDM dengan strategi yang tepat untuk menunjang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perwujudan rencana bisnisnya. Untuk manfaat bagi perusahaan tersendiri atas penerapan perencanaan SDM antara lain adalah perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, di sini perusahaan berjalan baik dengan personil yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk keuntungan dalam perencanaan bisnis, yaitu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Manfaat yang pertama, ketika kamu merencanakan bisnis plan adalah untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis yang sudah dijalankan. Dan yang kedua, prioritas akan lebih masuk akal di dalam membuat business plan. Belajar untuk menentukan prioritas terhadap bisnis yang dijalankan, prioritas untuk mencakup pertumbuhan perusahaan, kesehatan keuangan, dan manajemen bisnis. Dan yang ketiga, business plan akan meminimalisir resiko gagal dengan melakukan perencanaan tertentu, sedang melakukan persiapan membangun dan menjalankan satu bisnis dengan satu dan profesional. Dari paparan yang sudah saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa perencanaan SDM awal difokuskan pada perencanaan kebutuhan SDM di masa depan, serta cara pencapaian tujuannya dan implementasi program-program yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk mengevaluasi keefektifan program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan program saat diperlukan. Jadi dalam pelaksanaannya, perencanaan SDM harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama perencanaan, yaitu memfasilitasi keefektifan organisasi, dapat dicapai. Program SDM harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi tersebut. Hasil edukasi perencanaan SDM jangka panjang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan sukses organisasi. Sekian presentasi dari saya, dari paparan yang sudah saya paparkan tentang perencanaan SDM terhadap perencanaan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.